Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang daya dan budaya dimanapun berada yang biasa atau nunggu-nunggu informasi dari tangkringan daya dan budaya yang kami janjikan beberapa waktu yang lalu. Untuk kali ini teman-teman para kadang semua berada dalam kesempatan yang bagus sekali nih ceritanya. Saya akan memberikan pendekatan tentang mengelola limbah rumah tangga. Judulnya itu adalah bersahabat dengan limbah rumah tangga. Para kadang semuanya bicara tentang limbah tentu identik dengan kalimat pasca, sesudah, bekas, nggak terpakai, dan lain-lain. Itu kalau bicara tentang limbah. Nah dalam hal ini, atau orang sering menyebut kalau limbah keluarga itu sering menyebut sampah gitu dia bilang. Nah kali ini kami berikan judul bersahabat dengan limbah keluarga. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal, kenapa ada limbah sih? Pasti ada bahan pokoknya. Ada yang pokok, yang tidak kepakai atau sesudah kepakai menjadi limbah. Nah, beberapa titik, beberapa kondisi di beberapa tempat atau bahkan lazim atau sering disebut kalau bicara tentang limbah keluarga itu momok itu atau nggak nyenengke gitu ya, membosankan atau apa gitu. Padahal tidak, teman-teman. Contohnya kalau di rumah tangga atau di dapur, kita langsung aja ke dapur ya. Kita bicara itu tentang limbah rumah tangga yang di dapur dulu. Kita semuanya sedang masak misalnya, itu mindset kita atau pikiran kita setelah masak ada limbah. Maka agar limbah tadi tidak bermusuhan di hati kita, atau tidak bergejolak, atau tidak menjadi momok, atau tidak menjadi lawan, atau tidak kontra terhadap pikiran kita bersahabat dulu dong. Minimal pada saat kita masak atau rutinitas kita di tempat dekat masak, kita siapkan tempat untuk menempatkan limbah yang akan ada ketika kita masak. Kalau di sini misalnya ada dua, ini teman-teman ibu-ibu ini biasanya saya pernah berkali-kali cerita sama ibu-ibu, plastiknya ini seharusnya beda. Tapi karena mungkin ya maklum ya ibu-ibu pokoknya yang ada saja lah gitu. Tapi karena sudah terbiasa diajak, disuruh dan lain-lain, itu sudah lumayan. Jadi kalau limbah yang sudah dirasa oleh ibu-ibu itu bisa busuk gitu, itu nanti ada bahasa teknisnya menjadi limbah organik dan anorganik gitu. Kalau ibu-ibu kita edukasi menjadi gini, ini bisa busuk bu, ini tidak. Ibu-ibu juga sudah pinter, oh ini bisa busuk, ini bisa tidak gitu. Dia sudah punya pikiran seperti itu. Nah itu disiapkan. Kalau kita lihat di sini misalnya ini ada ini tadi, oh habis goreng pisang. Tentu ibu-ibu ini berpikir, oh ini nanti kulitnya ini bisa busuk gitu. Dan di bawah ini saya lihat ini ada apa ini? Telur ya, kulit telur. Masih bisa menurut ibu-ibu. masih bisa busuk menurut teorinya ibu-ibu atau pemahaman ibu-ibu gitu. Nah, termasuk ada beberapa lain di bawahnya ini. Oh, ubi atau puhung dalam bahasa Jawanya. Nah, ini sudah dipisahkan. Nah, itu biasanya kalau pagi hari setelah selesai masak itu dimasukkan ke sini. Ini sudah sengaja kami siapkan ada beberapa 1, 2, 3 tempat. Ini supaya, karena saya itu kalau pagi menjadi seksi buang sampah, makanya saya membuat metode ini supaya saya gampang gitu. Nah ini oleh ibu-ibu dibuang ke sini, atau saya sendiri saya buang ke sini. Saya giniin, maaf, kaos tangan tidak kepakai tadi, mestinya pakai kaos tangan. Tapi karena juga tidak harus gitu ya sudah, rutinitas setiap hari kok gitu. Kalau misalnya dia ngeliat, ngapa kotor? Biasa aja, nanti habis cuci pakai sabun gitu ceritanya. Nah terus, hitung-hitungannya ini yang tidak bisa busuk. Yang tidak bisa busuk itu plastik. Nah, di samping itu teman-teman, selain ada dua, oh ya, saya cari dulu yang coba kita cek ibu-ibu yang ini ya, yang satunya ini.
Ini, oh masih sama ini bisa busuk ini, menurut karena nggak dicampur. Yang tidak bisa udah dong. Ini kita kesinikan gitu. Nah, karena limbah kita, rumah tangga kita dan ya yang menciptakan kita, maka ya kita bersahabat aja dengan ini. Terus kalau ada misalnya ini sisa nasi, ada sisa nasi yang tanggung yang apa ya harus dibuang misalnya, itu kami tidak biasa dibuang ke mana-mana. Ya itu kami masukkan aja ke sini. Nah, kami masukkan aja ke sini. Dah, masuk sini. Poro kadang dimanapun berada, setelah itu, oh masih satu ini. Kadang-kadang anak-anak kita, saudara kita, teman kita datang atau kita sendiri itu minumnya pakai yang botol misalnya. Tadi saya lihat ada, oh ya, nah ini misalnya, ini ada habis bepergian. Tadi saya lihat di mobil dipegang gitu, langsung taruh di meja. Ini habis. Nah ini bisa dipisahkan lagi menjadi yang khusus. Nah, tak masukkan ke sini. Nah, ini beda-beda. Itu yang botol, gelas dan lain-lain gitu. Terus ini jeruk. Jadi berarti cukup ke sini. Sama dengan yang lain tadi. Poro kadang semuanya 1 hari sekali pagi hari saya biasa tugas begini ceritanya. Saya begini. Kalau kesibukan ibu-ibu masaknya tidak padat ya ini semakin dikit. Kalau padat mungkin ada teman atau acara ya banyak. Terus ini biasa kami tinggal angkat aja nih. Angkat aja sih ke tempat yang sudah saya siapkan. Ini nanti akan menuju kepada pembuangan sementara. Tempat pembuangan sementara di TPS-nya untuk sementaranya di lingkungan rumah itu kami siapkan. Jadi ini juga kalau ini bisa tidak langsung tiap hari, mungkin 2-3 hari sekali. Melihat kondisi ini tidak setiap hari ini gitu. Oke, kalau ini berusaha Oke, poro kadang semuanya, saya akan melanjutkan ke TPS, tempat pembuangan sementara. Jadi di tempat ini sengaja kami buat di paling pinggir sana, dari tempat pembuangan sementara ini. Ceritanya ini saya buat karung. Kenapa dibungkus pakai ikatnya pakai kawat ini biar mudah. Kemudian kami buka. Ini kami masukkan ke sini. Ceritanya itu nanti, nah ini isinya dedaunan, daun atau sampah yang kemarin gitu. Nah ini kami masukkan ke sini teman-teman. Masukkan ke sini. Gitu. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ini tadi tidak bisa busuk. Nah, seperti yang tidak bisa busuk supaya tidak kiper. Kami masukkan sini teman-teman. Karena itu tidak terlalu kotor. Nah inilah yang jadi pupuk kompos. Nah ceritanya setiap harinya kami ikat kembali. Makanya tadi ikatnya pakai kawat itu biar mudah gitu. Gitu. Kenceng gitu. Nah ini teman-teman. Nah gitu. Terus dari yang lain ini adalah tumpukan-tumpukan ini adalah yang sudah siap panen. Jadi itu sudah siap panen, artinya sudah bisa dibongkar menjadi pupuk gitu dari kompos keluarga tadi. Sedangkan yang tadi yang bisa tadi di sini nanti kita buang ke TPS yang disiapkan agak jauh sana, ada pemerintah yang disiapkan itu untuk dibuang ke TPA. Nah ini nah. Sama dengan sana tadi, kalau 2 hari sekali atau 3 hari sekali masukkan sini, nanti juga kita buang ke tempat lain atau nanti ada yang menggunakan. Kita lihat kondisinya setiap saat ya sama. Perkataan semuanya saat ini kami hanya memberikan tentang metode mengelola sampah. Oh ya teman-teman, masih ada satu. Ini di luar kegiatannya tadi, tidak di dapur, tadi di luar. Maka tapi sama prosesnya. Nanti tinggal masukkan ke sini, sudah.
bisa jadi bahan kompos, terus ini jadi kompos. Gitu yang kita lakukan mengatasi atau mensiasati kompos atau limbah di rumah tangga kita. Purwokerto semuanya, intinya yuk bersahabat dengan limbah keluarga, jangan mempermasalahkan kadang-kadang disebut mempermasalahkan apa? Karena kadang-kadang melempar sampah dan lain segala macam itu ada di beberapa tempat yang kadang-kadang tempatnya tidak cocok. Maka dari itu sampah tidak boleh dimusuhi, harus bersahabat dengan sampah. Sukses untuk mengurus sampah atau limbah keluarga sehingga kita sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.